NIM saya 222-0407-2218. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan mengadakan praktek pembelajaran di kelas 7 untuk uji kinerja UKIN dengan materi bilangan bulat. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya dapat lebih baik ke depannya. Terima kasih. Istiadat Yaman Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sip, masih semangat ya? Semangat. Walaupun siang, ini sudah siang tapi masih tetap semangat. Istiadat Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, untuk memulai pelajaran, sebelum Ibu mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Ya, Amrina Rosada? Ada. Arkan Bagus Pradipta? Ada. Aska Zafira? Ayu Nafira? Izin. Ya, Ayu Nafira izin. Azam? Adir. Fatur? Izin. Fatur izin ya. Fatur Rohman? Hadir. Kontiken? Gazia? Gazia ada? Oh ya ada. Giovan, kalian tahu apa materi kita kali ini? Perkalian dan pembagian aljabar. Bilangan bulat. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Apa saja yang akan kita pelajari ya, nanti ada materi dan Ibu berikan soal. Nah, ini ada sedikit soal ya, supaya kalian mengingat materi kita yang sebelumnya. Masih ingat nggak dengan pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat? Nah, siapa yang bisa mau angkat tangan? Min 2 ditambah 7. Ya, silakan masuk berapa? 5. Betul apa enggak kira-kira jawaban temennya? Betul. Yakin? Yakin ya? Ya. Mana lebih besar minusnya sama positifnya? Positifnya. Berarti jawabannya positif. Betul. Kita beri tepuk tangan untuk satu. Yang lain juga. Apa saja sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Ya, sifat asosiatif. Tertutup. Ya, sip. Lanjut. Nah, apa saja contoh penerapan operasi penjumlahan dan pengurangan? Kegiatan sehari-hari. Ya, kegiatan sehari-hari. Contohnya jual beli. Oke, kalau jual beli kalian misalnya jualan nih, kalian nggak bisa menjumlahkan sama pengurangan, apalagi perkalian sama pembagian. Gimana jadinya? Untung apa rugi? Rugi. Masih ingat nggak tepuk pagi, siang, malam? Masih. Gimana? Kalau tepuk pagi berarti tepuk 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam tidur, jangan bertepuk. Ya, ulangi ya, ulangi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam. Ada yang ngomong. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, fokus saya mengingatkan kalian juga dengan lagu-lagu nasional. Ya, sekarang kita akan bernyanyi lagu Halu Halu Bandung. Masih ingat? Masih. Hafal? Semuanya mengeluarkan suara ya? Ada yang diam ya? Ya. Oke, kita mulai ya. Halo
niat dan bagian itu kan ada dua hal, makanya ini kita pecah biar lebih mudah ya. Yang pertama kita bicara tentang pertanyaan. Nah ini di pertanyaan bulan itu biasanya ada permasalahan kayak gini. Tadi 2 ditambah 3 itu kan yang dengan 5. Ini kan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah sekarang bagaimana kalau negatif 2 dikali dengan 3 sama dengan berapa? Oh sama dengan 6. Bapak tahu? Pertanyaannya biasanya itu kenapa sih kok negatif dikali negatif itu kan sama dengan positif? Nah ini biasanya kan karena hanya menghafal kan waktu di SD dulu kan menghafal. Pokoknya negatif kan itu positif. Alasannya kenapa? Ini kita harus tahu alasannya. Nah, oke. Untuk itu kita belajar juga. Kalau 2 kali negatif 2 apa? Ya tak apa-apa. Nanti dikurangi 2 lagi. Tadi berapa? Negatif 4. Ya. Nah, ini makanya polanya kan kayak gini. Di 0, negatif 2, negatif 4. Polanya ya, dilihat ya. Nah, ternyata positif dikali negatif itu menghasilkan bilangan negatif, ya kan? Ini kan positif dikali negatif hasilnya negatif. Oke, udah ngerti ya? Kira-kira dapatnya dari mana kalau positif kali negatif sama dengan negatif. Jadi kita lanjutkan yang tadi. Nah, yang kita baca, lanjutin ya. Ya, silakan lanjutin baca selanjutnya. Dengarkan ya teman-teman ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un. Ya. Seperti tadi ini adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Ya, kenapa Ibu tampilkan seperti ini? Nah, ini ada hubungannya dengan yang kalian pelajari. Sebenarnya operasi perkalian, pembagian, ataupun operasi penjumlahan, pengurangan dan lainnya itu sudah tertuang dalam Al-Quran. Ya, artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ya. Kemudian pada setiap tangkainya ada 100 biji. Ya, 1 biji menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkainya ada 100 biji. Ya, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah yang maha luas, maha mengetahui. Ya, maha benar Allah dengan segala firman. Ya, berarti operasi apa yang ada di sini? Perkalian. Bisa juga bilangan berpangkat masuk juga di sini, ya kan? Dipangkatkan juga. Ya, itu sudah ada dalam Al-Quran. Nah, kita lanjutkan. Kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.2.4, menganalisis sifat operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, dan 3.2.5, menemukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian yang keterampilan, kalau tadi kognitif, sekarang keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat dan pecahan. Dengan IPK menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pendekatan TIPEC dan model problem based learning berbasis 4C, yaitu berpikir kreatif, critical thinking, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, menemukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi, dan
Kapasitas tangki bahan bakar mobil milik ayah Tony adalah 20 liter. Ya, Tony ya. Ketika Tony dan ayahnya bepergian ke pantai, mereka harus mengisi 2 kali ya bahan bakar full tangki. Yang pertama, mereka membeli bahan bakar eceran seharga 20.000 per liter. Sedangkan yang kedua, mereka membeli di SPBU dengan harga 16.000 per liter. Berapa uang yang mereka habiskan untuk membeli bahan bakar? Ya. Jika jarak rumah Tony ke pantai adalah 50 km, berapa liter bensin yang dibutuhkan setiap kilometer? Sebelum ibu lanjut, konsep apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas? Perkalian dan pembagian. Oke, ya perkalian ya. Pertama dia kapasitas tangkinya itu 20 liter. Pertama dia ngisi 20.000 per liter ya. Berarti full tangki kan? 20.000 kali 20. Kemudian yang kedua mereka membeli di SPBU dengan harga 16.000 per liter. Berarti 16.000 kali 20 juga. Nah, itu kalian jumlahkan berapa uang yang mereka habiskan. Dijumlahkan. Kemudian jika jarak rumah Tony ke pantai adalah 50 km, berapa liter bensin yang dibutuhkan setiap kilometernya? Kalau ada 50 km, berapa liter bensin yang dibutuhkan setiap kilometernya? Berarti kalian perlu menggunakan operasi pembagian. Oke, nanti kita bahas itu ya. Nanti kita bahas itu. Kemudian, ya bisa dibaca. Silakan duduk menghadap kelompoknya masing-masing. Ya, ini ambil satu kelompok sebagai tambahan bacaannya. Ini satu kelompok. Silakan duduk menghadap ke kelompoknya. Jangan dibungkung-bungkungin. Oke. Silakan duduk menghadap ke kelompoknya. Ya. Yang akan kalian kerjakan iya, KPD-nya dibagikan per kelompok. Nah, ada pertanyaan seperti ini, bagaimana cara kalian minum obat jika diberi resep seperti ini? Pernah dapat resep seperti ini? Nah, ya kalau ke dokter kadang kita dikasih resep seperti ini. Nah, paracetamol 100 mg 3 kali 1. 3 kali 1. 3 kali 1 itu maksudnya 3 sendok 1 kali minum. Atau 1 sendok 3 kali minum. 3 sendok 1 kali minum, langsung selesai. Kira-kira konsep perkaliannya seperti apa? 1 sendok 3 kali minum. Berarti kan 1 ditambah 1 ditambah 1 ya. Jangan 3 kali minum 3 sendok langsung 1 kali minum ya, nanti overdosis. Harus bisa membaca resep dokter seperti ini. Nah, konsepnya 3 kali 1 itu sama dengan ya 3 jelas ya, 3 hasilnya. Nah, tapi konsepnya seperti apa? Konsep perkaliannya ya, 3 kali 1 sama dengan 3 saja, 3 seperti ini, atau 3-nya 1 kali, atau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Yang mana? Iya, yang bawah ya. Yang bawah yang benar ya, bukan yang ini ya. Jadi yang bawah yang benar, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Memang hasilnya sama, tapi konsepnya berbeda ya. Kalau misalnya kalian mengerjakan tes gitu, mau pakai yang mana dia sebenarnya bisa ya. Cuman dalam kegiatan sehari-hari ya, kalian harus tahu konsepnya. Seperti tadi pada resep obat ya, jangan sampai salah membaca.
Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang, ya. Artinya, misalnya ada n dikali a, n itu berapa aja, a juga berapa saja bisa mewakili bilangan n dan a. A ditambah a sampai sebanyak n kali, tergantung n-nya berapa yang di depannya. Segitulah a-nya ditambahkan. Ya, itu maksudnya perkalian. Kemudian, ya, sebelum kita lanjut, ya, kita bagi dulu kelompok, ya, karena kalian akan mengerjakan LKPD. Silakan dibagi kelompoknya. Kelompoknya seperti yang ibu tulis di depan. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Masing-masing kelompok sudah ibu kasih laptop masing-masing. Di laptopnya itu sudah ada bahan ajar atau modul, ya. Silakan langsung ditulis saja di sana jawabannya. Oh ya, nanti 13, 15, 16. Ini dan lagi 1. Silakan sudah, ya. Silakan dibaca di sana KPD-nya, ya, lembar kerjanya. Nah, ulang lagi yang tadi, ya, mengenai konsep perkalian. Jadi apa yang dimaksud dengan perkalian? Penjumlahan berulang, artinya n dikali a sama dengan a ditambah a sebanyak n kali. Sifat operasi perkalian, ya, sifat apa itu? Tertutup, sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika a, B, anggota B, artinya a dan b itu anggota bilangan bulat, maka a dikali b sama dengan c, c-nya juga anggota bilangan bulat. Komutatif, komutatif itu pertukaran, bertukar tempat, ya, komutatif. Jika a dikali b itu sama dengan b dikali a, walaupun ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama, ya. Itu komutatif. Asosiatif, a dikali b dikali c, pengelompokan, ya, sama dengan a dikali b dikali c, walaupun yang satunya dalam tanda kurung, ya, hasilnya akan tetap sama walau tanda kurungnya dipisah, ya, diganti tempat. Asosiatif. Kemudian identitas, ya, satu adalah unsur identitas pada perkalian. Kenapa satu unsur identitas pada perkalian? Bilangan berapapun, jika kita kalikan satu, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Makanya ada pembagiannya. Yang mana yang kalian kerjakan lebih dulu? Perkalian sama pembagian sama penjumlahan. Kalau ada perkalian sama penjumlahan, misalnya, ya, perkalian sama penjumlahan, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Perkalian. Karena perkalian itu lebih kuat posisinya, ya, lebih kuat posisinya daripada penjumlahan. Nah, kalau dia misalnya sama-sama penjumlahan dan pengurangan, maka kalian harus mengerjakan yang sebelah kiri. Iya, kiri, betul. Dari kiri ke kanan mengerjakannya. Kalau sama-sama kuat posisinya, ya, harus dikerjakan dari kiri ke kanan. Kemudian, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau ada tanda kurung, maka kerjakanlah yang ada di dalam tanda kurung. Sudah pasti itu, ya. Nah, penerapan konsep FPB dan KPK. FPB, apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Nah, berarti kita cari faktornya dulu. Faktornya 12. Di sini misalnya, ya, kita akan menentukan FPB dari 12 dan 18. Faktornya 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Itu bilangan yang bisa membagi habis 12. Kemudian, nah, ini sudah. Sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya, ya. Ibu kasih modul tadi di masing-masing laptopnya. Silakan dibuka. Ada Word yang sudah kebuka di bawah itu. Di taskbar yang ada di bawah itu, silakan dilihat di sana. Ya, itu modul. Sudah ada Word, kan?
sebagai referensi kalian menjawab LKPD. Ada Word yang sudah kebuka di bawah itu. Di taskbar yang ada di bawah itu, silakan dilihat di sana. Terus. Oke. Silakan. Silakan diberi nama, kelas, kelompok, nama anggota, petunjuk kerja ya. Bacalah LKPD ini dengan cermat. Kerjakan LKPD dengan cara berdiskusi dalam kelompok. Tanyakan kepada guru jika ada yang kurang dimengerti. Jadi konsep perkalian. Ya, langsung tulis di LKPD-nya. Lanjut. Aman nggak hasilnya? Berarti berlawanan. Ini nggak ada Semangat. Tanda sama dengan atau tidak sama dengan? 2 kali 5 apakah sama dengan 5 kali 2? Kalau sama atau tidak sama? Misalnya ini 3 kali min 3. Ini sudah dibantu, jadi setiap berkurang setiap blok min 3, jadi 3 kali 1 3, 3 kali 0 0, 3 kali min 1 min 3, 3 kali min 2 min 6, 3 kali min 3 min 9. Jadi 3 kali min 3 hasilnya adalah 9. Untuk polanya setiap turun berkurang 3. Pertama, jumlah total uang yang harus dikeluarkan ayah untuk membeli bensin adalah 478.000. Itu jawabannya benar ya. Oke, yang kedua, jumlah bensin yang dibutuhkan setiap kilometernya adalah 1 liter. Dan jadi jawaban kelompok kami salah. Oke, itu aja yang saya akan presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah 1 itu ada 2 kali 5 sama 2 kali 2. Itu kalau dihitung sama. Hasilnya berarti sama dengan. Oke, terus ini Operasi perkaliannya berlaku cuma komutatif. komutatif. Benar? Benar semua jawabannya? Ya, benar. Ya, lanjut nomor 2. Nomor 2 itu 3 kali 2 sama 3 kali 4 kali 2. Hasilnya pun sama. Sama. Kalau operasi perkalian berlaku cuma asosiatif. Asosiatif. Oke, benar ya? Sudah benar. 3 kali 2 sama 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya? Masih semangat? Dan masih Semangat ya. masih tetap fokus kan? Ya, jangan bilang belum makan sudah siang, nanti fokusnya hilang. Jangan ya. Ya, pertama saya dari kelompok 1, Hashimah Salsabila pribadi, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan soal nomor 1 dan 2A. Bisa dilihat di lembarnya masing-masing. Ya. Pada tugas pertama,
dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya 20 sama saja. Dan di bawahnya juga kalau kalian perhatiin tadi di modul tadi itu ini sama saja dengan n dikali h. Kalau ada yang berbeda silakan disampaikan. Ya, nggak ada yang berbeda. Kelompok 4 sama? Kelompok 3 sama? Sama. Saya ingin bertanya, apakah konsep pola bilangan negatif dengan positif harus tidak? Tidak, karena tergantung dengan bilangan pengalinya. Jika bilangan pengalinya berbeda, maka polanya juga berbeda. Oke. Ya, beri tepuk tangan untuk Hidayatul. Silakan di sini ya. Terima kasih Najma. Silakan duduk. Ya. Ibu jelaskan sedikit di sini mengenai pola bilangan ya yang tadi sudah dijelaskan sama temennya. 1 dikali 3, kemudian 0 dikali 3, min 1 dikali 3, min 2 dikali 3, min 3 dikali 3, min 4 dikali 3, sama dengan. Nah ini kita cari hasilnya, 1 kali 3 berapa? 3, 0 kali 3? 0, min 1 kali 3? Min 3, min 2 kali 3? Min 6, min 3 kali 3? 9. Ya, min 9. Sampai sini dulu kita lihat polanya. Dari 3 ke 0 berarti diapain? Dikurangi 3 ya, minus 3. Kemudian dari 0 ke min 3 dikurangi 3 lagi kan? Seperti yang ada di dalam garis bilangan ya. Nah, berarti kalau dikurangi garis bilangannya semakin ke kiri. Perhatikan 3. 1, 2, 3. Nah, dari 3 dikurangi 3 berarti sampai di 0. Kemudian 0 dikurangi 3 berarti sampai di min 3. Dikurangi 3 begitu seterusnya sampai di min 6. Kemudian min 9. Yang ini berapa berarti? Min 12. Betul, berarti polanya dikurangi 3. Tadi ada yang bertanya, apakah polanya harus sama selalu dikurangi 3? Tidak ya, kalau ini kita ganti dengan 2, misalnya 2. Ini 2. Ini 2. Dan seterusnya. Apakah polanya 3? Tidak ya, jadi polanya akan berubah menjadi 2. Nah, dikurangi 2 begitu seterusnya. Jadi tidak harus sama polanya. Yang penting konsepnya dapat gitu aja. Ya. Sudah? Terima kasih. Sudah ngerti semua? Sudah. Kita akan membuat kesimpulan ya. Silakan KPD-nya bisa dibawa pulang ya. Kesimpulannya ya. Dikumpulkan dulu dinilai. LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Ya, nanti akan Ibu nilai. Ya, sebelum kita pulang, ada yang ingin Ibu tanyakan ya. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran hari ini? Fonti, ayo silakan Fonti. Kesimpulannya tadi, bilangan positif kali positif apa hasilnya? Negatif dikali negatif apa hasilnya? Ya, silakan. Ya, terus? Terus negatif dikali negatif hasilnya positif. Terus kalau tandanya berbeda, positif dikali negatif negatif. Positif dikali negatif negatif. Negatif dikali positif negatif. Ya coba Mas Fatur, ulangi Mas Fatur. Positif dikali positif sama positif. Ya, terus Min dikali min minus sama dengan 12. ya, terus Positif dikali negatif sama dengan negatif. begitu juga Sebaliknya. Oke, kesimpulannya sudah. Sekarang apa perasaan kalian hari ini? It's It's fun. Happy or sad? Ya, happy ya. Happy. Senang? Senang. Apa yang bisa kalian dapat dari pelajaran hari ini? Kira-kira penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Perkalian dan pembagian itu ternyata sangat bermanfaat. Ya, kalau kalian nggak bisa berkalian sama pembagian, nanti di kehidupan sehari-harinya juga susah ya. Ya, berlaku di semua aspek kegiatan. Ya, itu perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Nah,
Kemudian apa yang paling kalian sukai dari pelajaran hari ini? Sifat-sifatnya, operasi perkalian pembagian. Terus apa lagi? Soalnya. Terus apa lagi? Metodenya. Terus apa lagi? Medianya. Ya, biar semangat menghadap ke depan semua. Menghadap ke depan. Silakan dilihat kahutnya. Ya. Kahutnya, ya. Ini berkelompok ya. Balik lagi. Pinnya 0595111. Ya. Silakan masuk. Kasih nama kelompoknya aja 1, 2, 3, 4. Ayo Arif. Ya, enter. Silakan di enter. Ya, silakan dikerjakan di sana. Ya, silakan dikerjakan di sana. Silakan dimulai itu. Depan semua ya. Ini seperti yang Ibu bilang tadi, ya. Ibu akan mengadakan kuis antara kelompok laki-laki dan perempuan. Ya. Kelompok laki-laki silahkan tentukan siapa yang disuruh untuk mencari alasannya. Kelompok laki, kelompok perempuan di situ. Silakan kelompok perempuannya kumpul sama perempuan, yang laki kumpul sama laki. Usah dibawa tasnya, nanti akan balik lagi ke situ. Ya. Ayo. Nanti siapa yang duluan ke depan sampai di depan berarti dia yang menang. Ya, silakan diskusikan dulu. Ayo, silakan diskusikan dulu dengan temannya jawabannya di depan. Silakan yang siapa yang disuruh berdiri nih? Siapa yang disuruh duluan? Nanti siapa yang duluan nanti jawabannya di sebelah sini ya. Ya, perhatikan. Yang untuk yang laki jawabannya mana? Yang untuk yang laki jawabannya di sini, silakan dipilih. Untuk yang perempuan jawabannya di sini, silakan dipilih. Ya, silakan. Siapa yang duluan sudah selesai langsung ambil, langsung depan. Yuk, mulai. Jawabannya? Nah, depan. Di sini. Jawabannya. Berdiri di sini Mbak. Nanti kita tentukan siapa yang benar. Oke. Lihat. Apakah laki atau perempuan? Oke. Jawabannya yang mana dulu? Ya, jawabannya yang mana berapa? 8. Apakah 8? Ya, jawabannya salah. Ya, yang perempuan yang benar. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Kembali ke tempatnya. Ya, balik ke tempatnya, kita akan tes. Silakan balik ke tempatnya. Ya, waktunya 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Jadi masing-masing dari kalian akan mengerjakan soal dan mengumpulkannya ke Ibu. Maka dibawa ya, bisa dibawa nanti. Oh iya, dikumpulin. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Mana yang belum kumpul LKPD-nya? Sudah semua? Sudah?
Istidadah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini ya anak-anak. Untuk pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya kita akan bertemu lagi di materi aljabar. Ya, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool.